selamat datang di Zona Informasi. Dengan aku, Risa Dwi Agustin, dan rekan aku Kirana Rasendria sebagai host pada podcast kali ini. Dan kali ini kita akan membahas tentang isu-isu ekonomi, yaitu perang dagang antara Amerika dan Cina. Bersama kita udah ada Pak Bastomi, beliau merupakan wartawan yang sering menulis tentang ekonomi. Dan beliau juga lahir di Kendal pada 12 Agustus 1983. Beliau juga merupakan pimpinan utama Cakrawala Media. Selamat datang Pak Tommy. Halo. Baik, Pak. Gimana nih Pak kabarnya hari ini? Lumayan. Tadi perjalanan cukup macet ya. Jadi mungkin agak terlambat ini saya datang. Mohon maaf semuanya ya. Pak. Ya, Pak. Sebelum kita masuk ke topik nih Pak, boleh nggak sih Bapak ceritain gimana perjalanan Bapak jadi jurnalis, biar teman-teman mendengar kita pada tahu? Kalau diceritakan agak dramatis ya. Jadi awalnya saya tidak ada basic di dunia jurnalistik sebenarnya. Cuman ada rasa cinta aja awalnya. Saya suka menulis, saya suka membuat cerpen gitu ya. Kalau kita zaman sekolah dulu kan apa ya? Kadang-kadang minat tulis itu datang karena kondisi ya. Jadi kecil saya lulus SD, tapi waktu itu saya menempuh pendidikannya MI atau Madrasah Ibtidaiyah, sekolah dari Depak ya, jadi bukan SD kayak umumnya orang. Jadi dari MI di daerah saya di Kendal, tepatnya di Kalimantan. Kemudian lulus dari MI, saya pindah ke Pemalang. Di sana saya mondok sama sekolah MTS. Nah dari situ awal mula di sekolahan kami di MTS Kendal Doyong, Petarukan, Pemalang itu adanya mading awalnya. Ini cikal bakal minat saya pada dunia jurnalistik. Jadi di sana waktu itu saya mendirikan mading. Pemprakarsanya saya dan teman-teman OSIS. Saya jadi pemimpin redaksi waktu itu. Dari situ kesukaan saya menulis berkembang. Ada beberapa pelajaran jurnalistik dasar, kita mendatangkan narasumber dan lain sebagainya. Dari situ berkembang. Nah, dari Pemalang ini terjeda. Saya tidak menulis lagi, saya melanjutkan pendidikan di Ponpes API Tegalrejo, Magelang. Salah satu pondok pesantren terbesar di Indonesia yang mengikuti culture salaf atau culture yang tidak sama ya dengan kita yang di pendidikan formal. Jadi memang pendidikan lama, pendidikan salaf. Jadi mempelajari kitab kuning dan lain sebagainya. Jadi kalaupun belajar bahasa ya banyak kan bahasa Arab yang dipelajari, bukan bahasa Indonesia yang kita biasa menulis ya. Terhenti di situ, lalu saya kan tidak melanjutkan sekolah lagi. Saya melanjutkan mondok dari Pemalang itu, saya pindah lagi ke Girikusumo, Meranggen sini dekat ya, di tempatnya Mbah Narib yang kebetulan masih ada jalur saudara dengan kami. Dari situ mulai lagi ada minat tulis, karena setelah dari situ sudah nggak ada kegiatan. Nggak ada kegiatan, saya pindah ke Batam. Dari Batam saya sudah mulai sering pindah kota dan negara. Saya ke Malaysia, Singapura, kemudian ada kala waktu saya ke Filipina dan lain sebagainya. Dari perjalanan itu menarik untuk ditulis. Pada awalnya itu saya menulis perjalanan saya sendiri, saya terbitkan di beberapa media, banyak yang ditolak, ada juga yang diterima. Karena penulisan saya masih masih mentah waktu itu. Kemudian saya ke Jakarta, saya ikut ke PPWI. PPWI itu Persatuan Pewarta Warga Indonesia. Berbeda dengan jurnalis mainstream ya, kayak misalnya dari teman-teman PWI atau AJI. PPWI ini mengambil jalur alternatif. Jadi pewarta yang berasal atau dari induk masyarakat. Kayak kita menulis di media sosial. Jadi tidak terkait dengan perusahaan pers tertentu. Jadi di situ ada satu komunitas yang mereka punya media sendiri. Jadi pewartaindonesia.net waktu itu sama pewartaindonesia.com.
Kami diajar di sana, diberikan pemahaman soal bagaimana menulis yang baik, bagaimana kode etik jurnalistik dan sebagainya, walaupun kami tidak pada jalur mainstream awal. Berbeda dengan saya saat ini, kalau di Cakrawala Media itu sudah tergolong mainstream ya, karena kita sudah menginduk AMSI dan lain sebagainya. AMSI itu Asosiasi Media Siber Indonesia. Baru-baru ini aja itu muncul setelah kurang lebih tahun 2018. Awal-awalnya gencar ada Facebook dan lain sebagainya ya kan. Yang sebenarnya kan Friendster hanya untuk media sosial biasa, tapi kekinian Facebook jadi wadah komunikasi massa. Walaupun tidak secara mainstream ya, kayak misalnya kita lihat beberapa koran baik cetak maupun koran siber ya, mereka memberikan informasi ke situ, namun tidak tidak memperhatikan, kadang-kadang tidak memperhatikan kode etik jurnalistik yang asal nulis saja kayak gitu. Nah, di PPWI ini walaupun berbasis pada masyarakat umum, ada yang dokter di situ menulis dan lain sebagainya, tidak harus sebagai wartawan untuk menulis gitu maksud saya. Tapi sudah menganut pada kaidah-kaidah jurnalistik baku. Awalnya di situ. Kemudian saya membuka media saya sendiri karena untuk mendapatkan satu sertifikasi dari PPWI waktu itu harus bisa mengelola media. Kemudian saya membuat media warga namanya. Websitenya mediawarga.com. Sekarang sudah tidak ada, tapi dulu saya yang mengelola itu. Kemudian di YouTube kita punya Mega TV, Media Warga TV. Kalau sampai hari ini masih ada, cuman tidak begitu aktif ya. Di Media Warga TV. Setelah itu terjeda lagi. Setelah saya sudah tidak aktif lagi di PPWI pada tahun 2020, kurang lebih 2020. Saya berhenti di situ, kemudian saya melakukan kegiatan umum aja ya, berdagang, kemudian sambil menulis buku. Ini yang terakhir, saya menulis buku tentang K kontemporer. Ini menjadi buku saya yang ke-28. Banyak juga ya. Lumayan karena banyak ngambilnya ya. Jadi cukup waktu untuk menulis. Pada tahun 2023, saya bersama beberapa teman membuka Cakrawala Media. Cakrawala Media ini berjalan cukup cepat sebenarnya untuk klasifikasi media siber saat ini ya. Yang menurut beberapa teman sejawat saya, beberapa wartawan yang mengelola media siber, saat ini media kayak apa ya, memelihara kuda mati gitu. Hidup nggak hidup, mati nggak masih gitu ya. Tapi syukur alhamdulillah sampai hari ini kami tetap eksis, kami tetap memberitakan hal yang penting untuk masyarakat. Kami tetap mengkritik ketika itu ada sebuah kebijakan yang tidak pro rakyat misalnya. Kami dengan tajam mengkritisi sampai ke hari ini. Termasuk isu-isu ekonomi global ya, ekonomi makro, bagaimana Trump menetapkan tarifnya yang cukup tinggi untuk negara-negara lain, termasuk kita yang ada di Asia. Indonesia kita kena di sekitar 32%. China mendapatkan tarif impor itu sekitar 240% ya. Seperti itu. Jadi perjalanan saya dari awal di dunia jurnalistik lumayan dari tahun 2000-an, 2008 sudah mulai. Ya, hampir berapa tahun? 20 tahunan. Ya, 20 tahunan lah ya. Lumayan. Seperti itu kurang lebih. Berarti Bapak sudah punya banyak buku yang diterbitkan ya, Pak? Lumayan. Keren. Cukup inovatif, cukup inspiratif ya, Pak? Ya, semoga aja menginspirasi orang lain. Amin. Sebenarnya nggak begitu luar biasa. Ya, biasa aja lah. Untuk seorang penulis, nulis buku itu kan ya susah, tapi ya nggak susah-susah amat. Yang penting kita mau aja. Ada waktunya, cuman kadang-kadang kan waktu itu yang sulit. Ya benar. Boleh nih saya minum? Boleh, silakan.
Ada lagi yang mau ditanya? Ada. Tadi kan sempat menyinggung soal perang dagang antara Amerika dan Cina. Nah, itu awal mula terjadinya perang dagang itu tuh seperti apa, Pak? Dan pemicunya tuh apa? Eh, Kalau kita ngomong khususnya perang dagang Amerika Cina ini sebenarnya bukan bukan isu baru. Sejak Trump yang pertama, Trump kan menjabat presiden di Amerika sudah 2 kali, yang sekarang ini ya. Iya. Sejak yang pertama dulu sudah sempat ada ledakan-ledakan itu. Gitu. Ya, kalau kita mau bahas ini sih mana yang benar mana yang salah sulit ya, karena ini soal sudut pandang. Jadi POV dari kalau kita lihat ya POV dari Amerika sendiri. Amerika itu tidak menetapkan tarif untuk barang masuk ke negaranya pada awalnya itu. Jadi 0%. Namun ketika Amerika mengekspor barangnya, mereka dikenai pajak dari mulai yang eh, 10%, ada beberapa negara yang menetapkan sampai bahkan 25% untuk produk-produk Amerika. Jadi Amerika menganggap ini tidak fair. Gitu. Kita ambil contoh gini lah, untuk memudahkan bahasa ya. Iya. Kalau Mbak Risa, ini adalah Amerika. Iya. Jenengan negara lain, anggaplah Cina. Iya. Jenengan ngirim barang ke negaranya Mbak Risa, tidak dikenai tarif. Tapi ketika Mbak Risa mengirim barang ke tempatnya jenengan, dikenakan tarif. Adil atau tidak adil? Enggak adil sih. Nggak adil ya. Itu POV dari Amerika. Masa iya? Kalau kamu ngirim barang ke tempatku nggak tak kenain tarif, tapi aku ngirim ke tempatmu dikenain tarif. Itu seperti itu. Itu POV dari Amerika. Bagi negara lain, kenaikan tarifnya adalah kayak apa ya? Kenaikan tarif balasan aja. Biasanya nggak bayar, kok ini bayar, ya udah tak naikin aja sekalian. Gitu loh. Nah, bagi Amerika yang kami ini negara konsumen terbesar loh. Kalau kita hitung pendapatan bruto seluruh dunia dari sisi perdagangan itu Amerika 25%. Mereka cukup besar nilai konsumennya ya. 25%. Kalau seluruh negara ini mengekspor barangnya ke Amerika dan ke negara-negara lain, kalau di total semuanya 25% ke Amerika. Besar sekali ya. Cukup banyak ya? Besar, paling besar di dunia. Paling besar di dunia. Kemudian ketika mereka mengirim diberikan tarif, mereka menganggap, loh, kita ini konsumen loh, harusnya bukan mereka yang menentukan tarif, tapi kita. Jadi kalau kamu mau dagang ke tempatku, ya kamu bayar. Awalnya itu, sesimpel itu. Kemudian dinaikkan tarifnya, dan negara lain mengikuti. Awalnya hanya dari situ, sesimpel situ. Nah, sekarang ini di internal Amerika sendiri memang terjadi apa ya pergolakan soal tarif yang ditetapkan oleh Trump ini. Salah satu presiden di dunia yang agak kontroversial memang Trump ini. Dia cukup berani. Entah itu ini berakibat baik atau tidak baik terhadap Amerika, namun Trump ini memang cukup terkenal cukup kontroversial dengan keputusan-keputusan politiknya. Kalau dari sisi populisnya ya tidak populer. Keputusan ini tidak populer. Trump pernah bilang beberapa hari yang lalu dalam konferensi persnya di Gedung Putih, dia bilang saya tidak akan mendapatkan kredit dari keputusan saya ini. Artinya dia menganggap bahwa ketika saya menaikkan tarif ini, saya tidak akan mendapatkan pujian. Tapi saya menyelamatkan Amerika. Dia bilang seperti itu. Ini pendapatnya Trump. Karena apa? Ketika ekspansi produk Cina ke Amerika ini berkurang, maka produksi dalam negeri Amerika diharapkan naik. Walaupun pada kenyataannya tidak demikian. Karena banyaknya ketergantungan produk-produk Amerika dengan komponen-komponen yang berasal dari China. Kita lihat ya dari beberapa keputusan Trump. Dari keputusannya Trump ada
beberapa produk yang tetap 0% seperti komponen elektronik, kemudian hal-hal teknologi yang lain ya. Terus kemudian baja dan aluminium tetap 0%. Tetap 0%. Tetap 0%. Karena Amerika ketergantungan dengan China tentang produk-produk itu. Seperti komponen iPhone. Misalnya, iPhone kita tahu produk Amerika kan? Iya. Nah, iPhone membuka pabriknya di China. Komponen-komponennya dari China. iPhone hanya memberikan label saja. Hal ini diterangkan cukup panjang ya. Bagaimana iPhone diproduksi di China begitu murahnya, dijual dengan harga sangat tinggi. Kalau kita bandingkan aja sama handphone lah, antara iPhone dengan merek Android yang kita kenal misalnya cukup imbang ya. Yang pernah berseteru Samsung misalnya. Tetap aja beda harganya. Beda jauh bahkan ya kan? Iya benar. Nah, padahal biaya produksinya sama. Komponen yang digunakan sama. Yang berbeda mereknya saja. Dan operasi sistem yang digunakan. Kita tidak membahas mana yang lebih aman ya. Tidak ada yang aman. Ya, kan? Benar. Tapi yang pasti di lapangan harga dari iPhone lebih tinggi. Dan itu produk Amerika. Yang diproduksi banyak komponennya dari China. Kemudian produk-produk misalnya dari Eropa. Kalau kita ngomong secara global ya. Misalnya kayak tas Chanel, terus beberapa produk branded. Kalau kita lihat di media sosial misalnya TikTok dan lain sebagainya, banyak influencer Cina mengatakan, loh, produk ini dibuat di negara kami loh. Kalau kamu mau beli saja ke tempat kami. Walaupun ini agak melenceng dari pertarungan dagangnya Amerika dan China ya. Mereka karena produk ini kan Eropa, bukan Amerika ya, Eropa yang diperangi kan sebenarnya pertarungan antara China dan Amerika. Tapi alignment dari Amerika adalah Jepang termasuk Eropa. Bloknya Amerika. Eropa ini kan ngeblok ke Amerika kan. Mereka sekutu kan. Nah, bagi influencer China yang saya tidak tahu apakah mereka karena nasionalis terhadap negara mereka atau tidak. Yang jelas mereka mengatakan bahwa kalau kamu ingin beli yang lebih murah, beli langsung kepada kami. Ini bentuk reaksi dari China untuk menyelamatkan ekonomi mereka ketika mereka di embargo sama Amerika dengan nilai tarif yang cukup tinggi karena mau tidak mau akhirnya terhenti tuh pengiriman barang dari Cina ke Amerika. Bayangin aja harga kopi nih misalnya harganya 10.000 diekspor ke Amerika ditambah 240% berarti berapa? Ditambah 24.000. Jadi 34.000 satu. Jadi harga barang dengan harga pajaknya lebih tinggi. Pajaknya mahal pajaknya. Artinya ya tidak mungkin lagi dikirim, tidak mungkin lagi di pasar. Itu kan seperti itu. Rugi di Cina ya berarti. Bisa dikatakan demikian, tapi yang dilakukan Cina untuk mengatasi masalah ini, mereka mendekatkan hubungannya dengan negara-negara sekitar, negara-negara Asia. Seperti Vietnam misalnya. Vietnam itu mendapatkan investasi dari Cina cukup besar untuk membangun pabrik-pabrik, termasuk kita di Indonesia. Pada tahun 2020-an, pada tahun 2020 itu Indonesia kan juga mendapatkan investasi dari Cina cukup tinggi untuk infrastruktur dan lain sebagainya. Nah, ini untuk mendekatkannya Cina ke negara-negara sekitar, negara-negara Asia. Karena selain dari Amerika, negara sekitar ini juga sebagai pelanggan mereka kan, membeli banyak produk dari Cina juga. Nah, mereka ingin setidaknya mengurangi ketergantungan terhadap ekspor Amerika. Caranya ya dengan mendekatkan ke beberapa negara Asia. Tapi ada berita bahwa Cina tuh mendekatkan dirinya tuh dengan cara mengancam untuk tidak bernegosiasi dengan Amerika. Contohnya ke Indonesia itu saya sempat baca berita perihal mungkin bisa disebut agak ancaman gitu ya Pak. Agak ancaman untuk lebih condong ke Cina aja daripada ke Amerika. Itu bagaimana ya Pak? Itu kalau saya lihat ya, saya sih belum baca detailnya. Tapi
Kalau memang itu ada seperti itu, ini kayak campaign aja bahwa barang kami lebih murah, kita sama aja produksinya dengan negara-negara yang lain secara kualitas dan lain sebagainya. Karena memang dari budaya manufacture sendiri, Cina sudah jauh melebihi negara-negara yang lain ya. Iya. Bahkan negara yang maju kayak Amerika aja membuat komponen produknya di Cina, gitu loh. Jadi budaya produksinya memang sudah jauh melebihi negara yang lain. Namun yang kemarin itu terjadi, Cina tidak mau tunduk dengan Amerika dan mereka lebih membangun untuk hubungan dengan negara-negara yang lain supaya mengurangi ketergantungan dengan Amerika. Itu dianggap oleh beberapa ahli itu sebuah tindakan yang cukup mengancam Amerika ya. Karena akhirnya kalaupun Amerika tidak mengimpor barang dari China, masih banyak negara lain yang membutuhkan barang-barang dari Cina. Karena ini sudah dilakukan sejak awal-awal revolusi industrinya Cina. Bagaimana dulu mereka dari petani menjadi negara industri. Itu seperti itu. Jadi kalau kita lihat Amerika sekarang ini sudah mulai melunak melihat sikap Cina dan beberapa negara lain. Mungkin kalau negara lain mencoba untuk negosiasi, Cina mau negosiasi, tapi mereka tidak mau istilahnya apa ya ditekan oleh Amerika. Cina sudah mengatakan kami tidak akan lebih dari 140% untuk barang masuk, walaupun Amerika sudah mengatakan sampai 240. Mereka mengatakan ini pertarungan tidak akan ada yang menang. Ini hanya akan saling menyakiti. Karena pada akhirnya Amerika tidak bisa mengirim barang ke China, China tidak bisa mengirim barang ke Amerika, karena tarifnya sama-sama tinggi. Mau 140, mau 240, tetap saja itu tinggi. Tetap saja itu akan mengoyak ekonomi para pengusahanya di dalam negeri mereka masing-masing. Nah, Amerika melalui Presiden Donald Trump, dia mengatakan kami sedang berusaha untuk bernegosiasi dengan China. Jadi kami tidak akan melakukan hal yang kasar, kami tidak akan melakukan tindakan yang kejam kepada Amerika. Ini statement politis saja sih ya, statement politis. Tapi perlu kita apresiasi bahwa ada sisi lunaknya Donald Trump untuk melakukan negosiasi dengan Cina sehingga ini dapat diakhiri. Indonesia melalui Menteri Keuangan kemarin sempat bertemu dengan IMF untuk membahas isu ini ya. Kita belum tahu hasilnya seperti apa, namun harapannya adalah tarif ekspor ini dapat dikendalikan, tidak terlampau tinggi. Kalaupun memang akan ada biaya masuk yang sebelumnya adalah 0% dan sekarang ini mungkin akan ada biaya masuk dan lain sebagainya, harapannya sih tidak tinggi ya. Kita di sini semuanya berharap bahwa perang ini segera berakhir ya, perang dagang ini segera berakhir, semuanya dapat mendapatkan kesepakatan yang adil, ya kan? Ya, setidaknya ekonomi dunia akan berputar kembali. Kalau kita lihat dari bursa beberapa hari ini kan semuanya merah. Iya, betul. Semuanya merah, jadi semuanya terguncang. Hanya gara-gara satu keputusan Trump yang kontroversial. Saya pikir seperti itu. Kalau soal tarif impor itu apa bakal turun atau akan tetap di situ? Ya, sepertinya akan ada rasionalisasi ya. Karena kalau tarifnya segitu tinggi jelas seperti tadi, akhirnya akan mandek, tidak ada barang yang dikirim dan lain sebagainya, rantai pasok akan terputus, yang mengakibatkan konsumsi atau harga konsumsi barang itu akan naik. Bayangin aja kalau kita yang suka iPhone, harganya sekarang di 10 sampai 20, tiba-tiba jadi 50 juta gitu. Iya, itu Cukup sulit cukup ya. mengerikan ya. Cukup mengerikan. Naiknya parah banget. Bagi penyuka iPhone ya ini satu apa ya, kayak pukulan aja gitu ya. Sama-sama handphone tapi jauh lebih mahal kayak gitu lah. Ini baru dari satu komoditas saja ya, belum dari komoditas yang lain. Tapi saya dengar itu kan yang tarif yang ditentukan oleh Trump itu yang baru ditentuin di Gedung Putih kemarin itu baru Cina. Terus yang tarif resiprokal yang negara lain itu ditunda selama 92 hari.
Berarti punya tarif-tarif negara lain termasuk negara Indonesia tuh masih masih delay gitu ya, Pak? Bukan, bukan. Jadi penetapan tarif di negara-negara yang lain itu sudah berlaku sampai 90 hari ke depan. Bukan di Hmm. delay 90 hari ke depan, tapi diberlakukan 90 hari ke depan untuk nanti dilakukan rasionalisasi. Hmm. Itu seperti itu. Walaupun 90 hari itu 3 bulan. Apakah mungkin ekonomi dunia akan berhenti 3 bulan? Enggak sih Satu ya. hari aja itu sudah kayak kiamat itu. Iya, iya, benar-benar Itu Mas. kayak Oh, berarti ini bukan cuman soal tarif aja. oh iya, tentu saja. Jadi ini soal dominasi. Kalau kita ngomong ekonomi, mau apapun jenis perangnya, mau strategi apapun yang digunakan, pada akhirnya ekonomi yang berbicara. Apapun itu. Kalau kita ngomong di tahun 2019 ada COVID, Iya. ya itu sebuah pandemi. Namun ada teori konspirasi yang mengatakan bahwa ini bisnis dunia farmasi. Hmm. Untuk menaikkan ekonomi Ya, atau gimana, Pak? kalau ada pandemi, vaksin laku dong. Iya, iya, benar. Pasti laku. Pada akhirnya kembali lagi ekonomi. Hmm. Mau perang apapun, mau perang apapun, pasti ujung-ujungnya ekonomi. Oke, berarti itu bisa dijadiin sebuah peluang juga bagi kita, negara Indonesia atau negara-negara yang lain? Tergantung dari sudut pandangnya ya. Jadi kalau kita Indonesia itu ekspornya nggak besar, kita lebih lebih besar impornya saya. Jadi untuk negara yang punya cukup kemampuan investasi ya itu bagus. Mungkin dia akan menjalin hubungan dengan negara-negara yang senasib misalnya. Kalau kita bayangkan Indonesia adalah negara yang kuat secara finansial ya, tidak banyak utang. Tapi Mungkin kamu nggak mungkin seperti itu ya? mungkin akan ada investasi baru, mungkin penguatan misalnya di BRIC atau di G20 misalnya ya, akan ada pembahasan investasi baru dan lain sebagainya. Indonesia sekarang ini kayak misalnya kemarin Presiden Prabowo kan melawat ke beberapa daerah ya. Iya. Yang dibahas kan ya soal pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Itu juga bagian dari investasi, gitu loh. Bagian dari investasi. Kalau kita ngomong investasi ekonomi, ya apakah kita bisa melebarkan sayap misalnya dari sisi ekspor kita apakah bisa naik? Sedangkan yang saat ini ada dan banyak itu yang kita kirim kan barang-barang mentah ya, Iya. bahan-bahan mentah. Sedangkan kayak Cina itu mengirim barang-barang yang lebih mempunyai nilai, setengah jadi atau bahkan barang jadi. Kayak komponen itu kan barang setengah jadi. Nah, kita belum sampai ke tahap itu. Saya nggak tahu kapan ya. Namun yang dilakukan oleh Indonesia sejak pemerintahan Joko Widodo itu sudah mulai mengarah ke sana, seperti transfer knowledge dan lain-lain. Itu kan yang dilakukan Cina pada zaman Presiden Mao. Jadi dari negara pertanian kemudian jadi negara industri, mereka kan mengadopsi beberapa teknologi dari luar kan. Mereka coba ambil, mereka modifikasi dan dijadikan teknologi milik mereka hingga mereka menguasai pasar saat ini. Jadi Indonesia lagi-lagi berada pada tahap bagaimana teknologi dan informasi itu masuk ke Indonesia dan bisa dikembangkan di sini. Kayak misalnya smelter yang kemarin baru diresmikan oleh Presiden Prabowo di Gresik misalnya. Nah itu kan transfer teknologi dulunya. Itu seperti itu. Ya harapannya sih Indonesia akan menjadi negara yang cukup punya posisi ya, khususnya di Asia, kalau bisa ya di dunia karena kita negara yang besar. Namun kembali lagi ya di tangan seperti adik-adik ini ya di Indonesia ke depan akan seperti apa ya kan. Benar-benar benar. Untuk yang sekarang ini yang jelas eh, siapa yang memegang informasi, siapa yang memegang data, mereka yang akan menguasai dunia. Nah, itulah pentingnya informasi ya. Kalau kita mau menentukan sebuah strategi, kemudian menentukan sebuah langkah, bahkan 3-4 langkah ke depan kita sudah bisa menentukan sekarang, sudah direncanakan,
Ya kalau kita mendapatkan informasi, tanpa informasi itu ya buta aja kita Ya, nabrak-nabrak. kita nggak tahu apa-apa. Kemudian ada nggak sih Pak dampak yang cukup signifikan dari perang dagang ini ke negara kita sendiri? Ya sekarang gini kan ya kita kelabakan juga ya. Kita kelabakan, kita mau kirim ke Amerika, kita nggak besar sih, 10 dari total ekspor kita ke Amerika itu 10%, 10,7, 10,6 itu lah kurang lebih. Kita anggap 10%. Besar nggak besar, namun karena negara kita itu kan juga butuh pemasukan yang Iya, besar juga. iya. Jadi setiap kesempatan, setiap celah untuk melakukan kegiatan ekonomi, mestinya akan dilakukan oleh negara kita. Kalau misalnya ekspor ke Amerika itu dianggap biaya masuknya tinggi ya, kita akan coba negosiasi karena tidak ada jalan lain. Kita mau melawan Amerika, mau melawan dari mana? Iya benar. Yang bisa dilakukan jadi diplomasi. Bagaimana kita bisa mendapatkan tarif yang lebih murah? Ya, kalaupun kita ngomong sentimen-sentimen yang lain ada aja. Sentimen antar negara itu kan pasti ada. Ya, kembali lagi nanti kita coba lihat langkah-langkah dari pemerintah kita ya. Kita akan tunggu nanti beberapa hari lagi kayaknya sih sudah akan ada jawaban soal pertanyaan Mbak tadi. Siapa Mbak? Kirana. Mbak Kirana. Ya, mungkin di beberapa hari lagi kita akan menemukan itu Mbak Kirana. Kita tunggu aja. Ini saya pantengin berita terus Pak. Harus sih ya, biar kita Biar tahu. Kan biar sebagai tahu. mahasiswa kan kita harus melek sama berita-berita terkini kan. Betul banget. Nah, kalau dari sudut pandang sebagai wartawan ekonomi, itu sektor yang menurut Bapak paling rentan terkena dampak pada perang dagang ini tuh apa ya, Pak? Yang jelas kalau kita supply chain ya, kalau misalnya kita ngomong dari sisi bisnis pengiriman misalnya kayak forwarder dan sebagainya itu mesti akan berpengaruh. Kemudian kita itu ekspor apa ya, hasil bumi, hasil laut itu memang ada gitu. Terus kemudian ya hasil bumi itu kayak mineral dan sebagainya itu kan kita ada, itu mesti terdampak. Dari sektor-sektor yang berkenaan dengan pengiriman luar negeri pasti terdampak. Karena kita tidak banyak yang dikirim ke luar negeri tidak banyak sih. Kita untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri aja kadang-kadang juga masih kurang, kita masih impor dari luar. Itu kayak gitu. Tapi kemarin saya sempat ngobrol dengan beberapa teman. Untuk ke pengiriman ke Amerika memang terganggu, tapi ke China, ke tempat-tempat lain kita tidak begitu terpengaruh. Hanya 10% yang saya sampaikan tadi, bahwa dari total keseluruhan ekspor kita 10% maka ya hanya di sisi 10% itu aja sih. Namun 10% bagi Indonesia kan cukup besar. Karena sekarang ini kan negara kita ya informasi terbaru kemarin kita baru utang lagi. Ya kan? Gimana nanti bayar? Gimana? Utangnya numpuk ya Pak lama-lama. Pajak itu sih. Gimana uang? Kita defisit terus ya. Iya. Terus baru aja saya baca berita tentang jadi sejumlah perusahaan asal Cina ini mengakali tarif dagang Pak yang 245 itu dari Presiden Amerika dengan memasukkan label Made in Korea atau buatan Korea Selatan di produk mereka. Jadi perusahaan Cina mengirimkan barang mereka ke Korea dan itu yang dikirimkan ke Korea tuh ke perusahaan milik orang Cina juga. Nah, orang Cina yang di Korea tersebut memakai label Made in Korea lalu diperdagangkan di diekspor ke Amerika. Itu menurut Bapak gimana pendapatnya? Itu sudah lazim sudah dilakukan. Di Amerika pun tidak bodoh ya. Trump juga dia seorang pengusaha biasanya. Jadi dia tahu persis ketika ada perusahaan dari negara lain yang mengimpor ke negaranya. Oleh karena itu ketetapan tarif ini hampir ke seluruh negara, termasuk ke Eropa, termasuk ke negara yang satu blok dengan dirinya, yaitu di Korea ya, di Korea Selatan. Sama aja, jadi mereka kena tarif juga, walaupun beda-beda ya. Yang paling tinggi Cina misalnya dan lain-lain. Jadi Trump saat ini lagi menghitung lagi, karena saya yakin strategi seperti itu bukan strategi yang tidak bisa dideteksi oleh Amerika. Kalau kita lihat beberapa pengalaman yang dulu Amerika sudah pernah melakukan ini, yang jadi pertanyaan malah justru
dulu pada tahun-tahun di akhir-akhir Perang Dunia Kedua itu, ketika terjadi resesi setelah Perang Dunia itu, Amerika juga melakukan tindakan yang hampir sama dengan ini, dan akibatnya juga buruk. Yang jadi pertanyaan, kenapa ini dilakukan lagi gitu. Namun kembali lagi, Amerika itu negara superpower ya. Sebodoh-bodohnya ketika mereka melakukan sebuah kebijakan, efeknya mesti ke negara-negara lain. Tinggal apakah parlemen Amerika bisa mengontrol Trump, karena yang bisa mengontrol itu ya paling dari parlemen ya. Itu seperti itu, karena mereka juga menganut demokrasi, jadi yang bisa mengendalikan mereka ya dari parlemen. Kemudian dari ekonomi Amerika, apakah mereka juga bisa memberikan masukan ke Trump dan lain sebagainya. Tapi yang pasti kita akan melihat dalam beberapa hari, saya yakin. Baik. Kalau perang antara Amerika dan Cina itu kan memang udah dari lama. Iya. Nah, kalau untuk sekarang ini gimana sih Amerika dan Cina itu menanggapi perang tersebut gitu? Dampak bagi negaranya mereka masing-masing itu seperti apa? Presidensi sudah sempat mengatakan, tadi sudah sempat saya sebutkan ya, bahwa perang ini tidak akan ada pemenangnya. Ketika perang ini berlaku ya hanya akan saling menyakiti saja. Artinya mereka sadar bahwa perang tarif masuk ini tidak akan menguntungkan siapapun. Ini hanya soal kedaulatan dan ego masing-masing aja. Ketika kamu menaikkan, aku naikin. Kayak gitu aja. Itu kayak apa ya? Kayak aku bayanginnya gini loh, kayak anak kecil, ya kan? Yang satu bawa bola warnanya hijau, aku punya juga bola hijau tapi lebih gede gitu aja. Kemudian yang satu biasanya bawa lagi, Yang aku lebih besar bukan lagi. ya, ini bukan hanya hijau loh, ini pelangi-pelangi tapi lebih gede juga gitu loh. Nah itu kayak gitu aja, kayak apa ya, ejek-ejek anak kecil aja. Walaupun ini imbasnya juga internasional. Jadi mereka sudah sadar bahwa ini tidak akan menguntungkan pihak manapun, baik Amerika mau itu Cina maupun pihak lain. Tapi bagi Amerika ya ini kayak bentuk shock terapi aja ke negara-negara ini, bahwa kami ini negara konsumen terbesar, kamu nggak bisa semena-mena, ibaratnya kayak gitu. Ya tinggal POV mana yang kita mau ambil. Namun secara global bahwa ya ini harus segera berakhir. Kalau enggak, semuanya akan kena imbas. Terus Pak, ini tuh juga berpengaruh ke inflasi ya Pak? Oh pasti, setiap keputusan politis selalu berkaitan dengan ekonomi, apapun itu. Kalau bagus ya akan naik, kalau jelek ya akan turun, gitu aja. Karena sentimen politik juga sering dijadikan alat ukur ya. Bagaimana sebuah objek ini naik nilainya atau tidak, misalnya dari mata uang misalnya. Ketika di satu negara mengambil keputusan yang dianggap jelek oleh pasar, keputusan itu, maka nilai tukar uangnya akan turun. Ketika keputusan politik itu menyokong atau pro terhadap investasi, biasanya akan harga dari mata uang itu akan lebih tinggi. Naik turunnya ya dari itu salah satu indikator ya. Tidak semua. Salah satu indikatornya ya. Oke, jadi pembahasan kita hari ini benar-benar buka wawasan. Yang tadinya kita cuma tahu, oh ada perang dagang antar dua negara, ternyata efeknya bisa kemana-mana ya Kak. Ya betul banget Sen. Jadi kita juga bisa mikir ke depannya buat mencari peluang buat kita sendiri ya. Benar. Makasih banyak ya Pak Tommy udah memberikan insight yang luar biasa. Buat kita para mahasiswa ekonomi itu sangat bermanfaat banget buat kita. Bagi kita lebih terbuka oleh dunia luar lah gitu. Oke teman-teman, jadi itu aja podcast kita kali ini. Kita bakal kembali ke episode selanjutnya bersama kita di Zona Informasi. Tetap kritis, tetap cerdas. Terima kasih.